Selama ini Mangle ngibal di Kota Pagar Alam, dan kali ini saya berada di kawasan Megalitikum yang konon katanya merupakan bukti sejarah tentang adanya peradaban di zaman batu. Dan langsung saja dulu Mangle kita temui para pembicara kita yang sudah paham tentang apa itu Megalitikum. Salam. Apa kabar? Ya, saya dari channel YouTube Cerita Mangle ingin ngajak-ngajak penonton ataupun penggemar Cerita Mangle untuk lebih tahu tentang budaya sejarah Megalitikum di Kota Pagar Alam. Ini katanya ada situs berupa rumah batu. Ini menarik ini. Selama ini kita belum pernah melihat, dan ini ternyata ada rumah batu dan letaknya juga ada semacam di bawah tanah pada awalnya. Untuk lebih tahu langsung, mari kita tinjau lokasinya sambil bercerita-cerita. Oke, silakan. Nah, ini rumah batu ada dua, ya. Di posisinya ada kanan kiri, dan di dalam itu ada lukisannya. Oh, di dalam ada lukisan. Ada lukisannya. Kalau kita mau masuk ke dalam, kita boleh. Nanti bisa lihat. Oke, kalau lebih jelasnya ini ada ahli sejarah mungkin akan dijelaskan tentang sejarah apa namanya itu rumah batu ini. Oke, Ya, silakan. Pak, sebelum ke Mas ini untuk menjelaskan, boleh dong kenalan sama Ya. penggemar Cerita Mangle. Oke. Dengan Pak siapa, Pak? Nama saya Jenius Yuswanto, Setelah hari sebagai Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam. Wah, ini sosok yang pas untuk bicara. Oke, jadi- Dan ini dengan Mas siapa? Refdinal, Refdinal, keseharian juga di dinas. Iya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam. Oke, nah langsung saja, tadi katanya ada dua rumah batu, Mas, ya? Iya. Rumah batu ini kalau bisa disebutkan, rumah batu ini fungsinya untuk apa, kemudian kapan sih kira-kira ada rumah batu ini mulai dibangun? Ya, baiklah. Mulai dari penyebutan rumah batu, ada dua istilah, ada yang menyebut rumah batu dan ada juga menyebut kubur batu. Rumah batu dan kubur Kubur batu, batu. ada yang nyebutnya ya. Yang mengasumsikan ini adalah rumah batu karena melihat dari apa susunan bangunannya, ada atap, Ada dinding, atap, dinding. kemudian ada lantai. Nah, jadi dari struktur bangunan ini lantainya juga terbuat dari batu, kanan kiri batu, Oke, pintunya juga batu. Ini Mhm. adalah tutup pintunya, ada pintunya gitu. ada Yang pintunya. bisa digeser. Nah, Oh, bisa digeser. Baik. pintunya. Nah, Heeh. atapnya juga dari batu. Heeh. Nah, disebut kubur batu ketika ini dilakukan ekskavasi dulunya. Heeh. Itu ditemukan banyak peninggalan berupa ada mani-mani, ada senjata, ada juga kalau di Turbang itu ada arca patung kecil. Oh, ada arcanya. Patung kecil. Nah, jadi diduga ini dulu difungsikan untuk menyimpan benda-benda kesayangan dari masyarakat yang tinggal di sini. Nah, kalau untuk tulang belulang belum ditemukan di setiap ekskavasi rumah batu atau kubur batu yang ada di Pagar Alam. Tulang belulangnya belum ditemukan. Oke, kalau dari konstruksinya seperti ini, kira-kira ini kalau dirunut secara sejarah, Nah, dibangun kapan lah, dan siapa masyarakat waktu itu yang bangunnya ya? iya. Kalau kita lihat dari Megalitikum zaman batu besar, ini berdasarkan penelitian oleh Van der Hoek di tahun 1930-an. Megalitikum ini sudah ada 2000 tahun sebelum Masehi, atau sekarang lebih kurang berusia 40 tahun. Oh. Ya, namun penelitian terakhir dari Badan Arkeologi Palembang, Sumatera Selatan, mereka meneliti dari sampel arang yang ditemukan di sekitar situs terakhir di sini juga Oke. dalam penelitian. Nah, hasil penelitian
karbon dari badan atom itu usianya malah lebih muda, 1000 tahun. 1000 tahun. Tapi itu mengambil sampel dari arangnya ya. Sisa peninggalan masyarakat dulu yang terkubur di tanah. Nah, tahun 1812 atau 1818 di pagar alam ini pernah terjadi letusan gunung. Kita melakukan ekskavasi itu kedalaman 1,5 meter ada tanah vulkanis. Nah, jadi wajar rumah-rumah batu ini posisinya tertimbun. Karena sudah ada tutupan dari debu. Tahun berapa tadi meletus? 1818. Pernah terjadi letusan dahsyat. Ditutup debu. Karena ditemukan di kedalaman 1,5 meter itu tanah vulkanis. Tanah vulkanis. Ya, artinya di tahun itu sudah ada peradaban sebenarnya di sini ya. Oke. Kalau mungkin disebut peradaban apa itu? Peradabannya megalitikum. Peradaban megalitikum. Artinya masyarakat waktu itu sudah ada dan salah satunya diwujudkan dengan peninggalan sejarah ini. Kalau model rumah sendiri ini berapa sih luasannya ya? Nah, ini rata-rata luas dari bangunan rumah batu yang ada di pagar alam ini 1,5 kali 1,5. 1,5 kali 1,5. Malah ada yang lebih tinggi lagi. Kalau tingginya ini cukup tinggi, 1 meter lebih. Ada juga yang hanya 1 meter. Oke. Jadi tidak hanya di sini rumah batu kita temui, ada di Teguh Wangi, ada di Lumai, ada di Talang Cepol. Di tempat lain juga ada. Iya, banyak. Banyak Pak ya. Banyak rumah batu. Nah, beda-beda ukuran di tiap rumah batu itu beda-beda. Ada ini cukup lebar. Ini cukup lebar. Nah, kalau di Teguh Wangi itu kecil. Kecil. Nah, jadi kalau kita mencoba membayangkan, mengkonstruksi ulang bagaimana kehidupan dan masyarakat di masa lalu, ini nggak mungkin kita bisa dengan itu bisa dengan leluasa keluar masuk gitu kan. Ini difungsikan sebagai tempat pertanian atau tempat semedi lah gitu. Persembahan. Ya. Aduh, Bung Rebel, tadi saya udah melihat di situ ukurannya memang sekitar 1,5 kali 1,5 dan semacam ada relief ya, ada semacam lukisan walaupun tidak terlalu terang lagi. Itu apa sih, pertanda apa sih? Iya, jadi di ruangan ini salah satu dinding yang mengarah ke utara itu terdapat lukisan. Nah, lukisan ini 10 tahun yang lalu itu masih kelihatan jelas. 10 tahun lalu masih kelihatan jelas. Jadi dominan warna merah, dan putih, hitam. Tapi juga tidak terlihat menggambarkan seperti apa. Oh, cuma warnanya saja yang masih jelas ya. Jadi kayak lukisan abstrak ya. Nah, jadi maksud dari pelukis mungkin menyiratkan tentang sesuatu gitu, membuat sebuah simbol. Nah, itu yang masih belum bisa kita artikan karena keterlambatan mendapat gambar yang jelas kembali. Kalau kita lihat, kita temukan rumah batu ini, sebenarnya makna apa sih yang bisa kita tangkap dari peninggalan sejarah ini? Untuk makna bisa jadi bangunan ini berfungsi bisa sebagai fungsi religi, meditasi, bisa juga berfungsi untuk menaruh sesembahan atau sesajian, dan bisa juga difungsikan untuk menyimpan benda-benda sayang, benda pusaka mungkin ya. Nah, ini yang mendiami tempat ini. Nah, di dinding batunya ada lukisan di salah satu bilik ruangan ini. Dinding sepertinya membuat sebuah simbol dengan lukisan abstrak gitu. Dominan dengan warna merah, hitam, dan ada putih juga. Oke. Ini kan kaitannya dengan pelestarian benda sejarah Pak Jemi ya, mungkin lebih pas nanti bisa menjelaskan. Ini bagi kepentingan pelestarian sejarah budaya kita apa nih Pak? Ya, karena ini merupakan
peninggalan ya, cagar budaya itu yang harus kita lestarikan sampai kapanpun, jangan sampai ini hilang atau pudar kan. Makanya kita terus pelihara. Kita kan ada punya juru pelihara ini. Sambil tegak kita Pak, lumayan yang tadi dari yang ngurusi ini. Ya kalau tidak diurusi ya lama-lama ini hilang kan. Itu yang kita harapkan jangan sampai hilang. Karena peninggalan sejarah ini bukti sejarah bahwa zaman dulu itu budaya ini sudah luar biasa. Ya kalau kita perhatikan bangunan seperti ini, kalau orang-orang sekarang mungkin tidak terbayang bisa bangun seperti ini. Karena sekarang sudah ada semen macam itu. Atau ini berat ini kalau diangkat oleh orang 10 belum terangkat. Bisa seperti ini, itulah kita heran tentunya. Baik, Dulur Mangleh, tadi sudah kita lihat rumah batu kondisinya, kapan itu muncul, kemudian makna apa yang tersimpan dalam bukti sejarah ini. Tentunya kita sebagai generasi muda sekarang harus bangga dan harus terus menghargai budaya leluhur Pak ya, karena apapun ini adalah wujud peradaban dan sudah berbagai macam filosofi kehidupan, berbagai macam teknologi kehidupan dipraktekkan. Tugas kita selaku pelanjut sejarah tentunya menghargai dan mengambil nilai-nilai positif. Demikian, saya yakin Dulur Mangleh paham dan tertarik untuk beramai-ramai kunjung ke sini Pak ya. Kalau berkunjung ke sini diharapkan betul Pak ya.